Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo orang-orang sukses, perkenalkan kami dari kelompok 4 beranggotakan Puput, Rahma, Rani, Siti, dan Yasifa. Di sini kami akan memaparkan mengenai kegiatan ekonomi di Indonesia dalam pembelajaran IPS terintegrasi SD kelas 5. Apa sih kegiatan ekonomi? Nah, dilansir dari kompas.com yang menyatakan bahwa kegiatan ekonomi adalah serangkaian tindakan yang menghasilkan, memperdagangkan, menjual atau mendistribusikan barang atau jasa dengan keterlibatan transaksi moneter. Lalu, jenis kegiatan ekonomi di Indonesia ada 4. Yang pertama ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang kedua ada badan usaha. Yang ketiga ada jual beli barter. Dan yang keempat ada home industry. Nah, yang pertama ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi ini dilakukan oleh seorang produsen atau pengusaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen ini disebut dengan distribusi. Ketiga aspek ini yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi atau konsumen ini tidak dapat dipisahkan. Mereka saling melengkapi dan terus berputar. Nah, yang kedua ada badan usaha. Siapa sih yang tidak tahu BUMN, Badan Usaha Milik Negara? Nah, BUMN ini, sebagian atau seluruh modalnya ini berasal dari negara loh. Ada 3 jenis BUMN. Yang pertama ada Perum atau perusahaan umum. Perum ini seluruh modalnya ini berasal dari negara dan tujuan didirikannya Perum ini untuk melayani masyarakat dan memperoleh keuntungan. Contohnya ada Perum Percetakan Uang RI atau biasa disebut dengan Peruri. Yang kedua ada Persero atau perusahaan perseroan. Tujuan didirikannya Persero yaitu untuk melayani masyarakat dan memperoleh keuntungan. Contohnya ada PT Pos Indonesia, PT PLN, Jasara Harja, PT Telkom, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada Perjan atau perusahaan jawatan. Tujuan didirikannya Perjan yaitu untuk mengabdikan diri dan memberi pelayanan pada masyarakat. Contohnya ada Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Perjan ini biasanya dalam lingkup kesehatan ya. Masih dalam badan usaha, ada BUMS atau badan usaha milik swasta. Yang pertama ada perusahaan perorangan atau perusahaan yang dimiliki oleh satu orang saja dan merupakan milik sendiri. Lalu ada firma. Firma ini dimiliki oleh beberapa orang. Nama firma sendiri biasanya diambil dari nama-nama anggota firma tersebut. Harta dan hutangnya merupakan kepemilikan bersama para anggota firma. Nah, firma ini didasari oleh kepercayaan antar anggota. Selanjutnya ada perseroan terbatas atau PT. Pada PT ini, modal dibagi atas kepemilikan saham perusahaan. Pemegang saham ini ikut serta dalam pengambilan keputusan dan kebijakan perusahaan yang disesuaikan dengan besar atau kecilnya saham. Kepemilikan saham dapat berpindah tangan atau dipindah tangankan dan diperdagangkan di pasar saham. Yang terakhir ada CV, Persekutuan Komanditer. Nah, CV ini didirikan oleh beberapa orang, tetapi hanya dijalankan oleh sebagian orang di antara mereka. Oleh karena itu, pada CV ini dikenal dengan anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif ini bertanggung jawab penuh terhadap CV dengan mempertaruhkan seluruh kekayaannya. Masih badan usaha juga terdapat koperasi. Koperasi ini lahir di Indonesia pada tanggal 12 Juli tahun 1967. Bapak koperasinya adalah Muhammad Hatta. Nah, koperasi ini beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan. Karena tujuan utama pembentukan koperasi ini yaitu untuk memajukan kesejahteraan anggota serta masyarakat. Ada juga prinsip pengelolaan koperasi, yaitu keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Pengelolaan koperasi ini dilakukan secara demokratis. Sisa hasil usaha yang merupakan keuntungan dari usaha yang dilakukan oleh koperasi dibagi berdasarkan besarnya jasa masing-masing anggota. Modal diberi balas jasa secara terbatas. Koperasi juga bersifat mandiri loh. Nah, yang terakhir ada jenis-jenis koperasi. Ada koperasi produksi.
Nah, koperasi produksi ini memproduksi barang atau menampung hasil produksi anggotanya, lalu menjualnya. Contohnya ada pembuatan tempe, kerajinan, dan lain-lain yang dijual di koperasi produksi. Selanjutnya ada koperasi konsumsi. Koperasi ini menyediakan kebutuhan pokok para anggotanya dengan harga lebih murah dari toko-toko lainnya. Lalu ada koperasi sekolah. Koperasi ini tentu berada di sekolah dan anggotanya adalah siswa sekolah tersebut. Biasanya koperasi sekolah ini menyediakan alat-alat tulis. Yang terakhir ada koperasi unit desa atau KUD. Anggota KUD adalah warga desa, khususnya para petani. KUD ini menyediakan bibit tanaman, pupuk, dan membeli hasil bumi para petani. Selanjutnya yang ketiga ada jual beli barter. Nah, secara terminologi, jual beli diartikan dengan tukar-menukar harta secara suka sama suka dan biasanya menggunakan uang. Dan ini biasanya dilakukan di zaman sekarang. Sedangkan barter merupakan cara perdagangan pada masa kuno. Sistemnya yaitu tukar-menukar barang suka sama suka dan terjadi akad. Nah, yang keempat ada home industry. Home industry ini merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam skala kecil dalam bidang industri tertentu. Biasanya, usaha ini menggunakan satu atau dua rumah atau beberapa rumah sebagai pusat produksi. Nah, anggota home industry ini biasanya terdiri dari IRT atau ibu rumah tangga yang ingin memperoleh penghasilan lebih. Tetapi terdapat juga anggota yang bukan IRT ya. Nah, home industry ini biasanya menghasilkan makanan atau kuliner dan ada juga barang. Selanjutnya ada sikap menghargai setiap orang dalam berusaha. Nah, sikap menghargai merupakan bentuk dari suatu toleransi. Menurut Bahari tahun 2010 dalam Hamidah tahun 2015, menjelaskan bahwa toleransi adalah pendirian atau sikap termanifestasikan pada kesediaan untuk menerima berbagai pandangan dan pendirian yang beraneka ragam meskipun tidak sependapat dengannya. Sikap menghargai ini akan memperlancar kegiatan berwirausaha, baik dalam hubungan kerjasama dan hubungan sosial lainnya. Nah, sikap saling menghargai ini tidak hanya berlaku dalam kewirausahaan loh, tetapi dalam segala bidang juga kita harus mampu menghargai setiap orang. Selanjutnya, pengembangan sikap kewirausahaan pada peserta didik. Yang pertama yaitu tumbuhkan rasa percaya diri. Kita sebagai orang tua maupun sebagai pendidik harus mampu menumbuhkan rasa percaya diri kepada anak dengan cara membantu dalam mengeksplor dunia luar, mengenalkan berbagai hal, sehingga dapat mengurangi rasa malu dan rasa tidak percaya diri seorang anak atau peserta didik. Selanjutnya yaitu membantu dalam menemukan inspirasi. Kita sebagai guru maupun orang tua harus mampu menjadi fasilitator untuk membantu anak dalam menemukan inspirasinya. Selanjutnya yaitu meningkatkan produktivitas dengan cara memberi pemahaman dan konsep mengenai proses, bukan hanya melihat hasil akhir. Selanjutnya yaitu jangan remehkan kegagalan. Tanamkan dalam diri anak bahwa jika gagal bukan berarti harus berhenti, melainkan mengevaluasi kegagalan. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.